لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Saya akan mengapresiasi bahwa di puisi Buya seorang suami istri itu sebaiknya berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya selingkuh. Sedangkan di fenomena sekarang ini kita kenal dengan istilah pelakor atau juga pebinor, perampas laki orang atau juga perampas bini orang. Dan penyakit ini, peristiwa ini menjadi heboh sehingga menjadi satu alasan rumah tangganya menjadi hancur, bercerai. Meskipun dengan pertimbangan yang lain itu tidak bisa dipertahankan karena adanya pelakor atau pembinor ini. Itu yang pertama, bagaimana Buya bisa mengatakan bahwa istri itu harus berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya selingkuh. Itu yang pertama. Kemudian tadi Buya mengatakan bahwa keharmonisan rumah tangga itu dipengaruhi oleh kualitas cinta terhadap kedua pasangannya lah yang saya tangkap. Kemudian bagaimana dengan makalah yang berbunyi habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumamma wa baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jadi mencintai ala kadarnya, membenci ala kadarnya. Bagaimana dengan makalah ini diterapkan di dalam hubungan keluarga atau suami istri? Begitu, mohon tanggapannya kepada Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang penting gini aja lah, engkau jangan mengagumi seseorang berlebih-lebihan. Jangan melihat orang itu lebih dari standar manusia biasa lah, yang ada kesalahan di keduanya. Karena sampai sekarang belum ada manusia yang berhati malaikat itu, ya kan gitu. Jadi maksudnya menghindari supaya jangan sampai Anda terlalu kecewa, seneng aja kan delok-doken, ya kan gitu. Jangan sampai segala-galanya nanti kamu kecewa. Ya semua itu sedang-sedang saja. Dalam pergaulan sehari-hari kita bersahabat itu jangan memberikan kepercayaan terlalu penuh. Saya sendiri juga mengalaminya, ditipu orang ya, karena saya sudah percaya dia orang sangat dekat sekali. Ternyata begitu urusannya duit kan ceritanya lain. Ya, saya dulu punya musuh, sekarang jadi sahabat saya. Dulu sahabat saya, sekarang jadi musuh saya. Kan biasa begitu tuh. Jadi jangan, itu standar untuk standar pergaulan sehari-hari. Nah, tetapi cinta itu sendiri antara suami istri itu tidak abadi selamanya. Mawaddah itu punya durasi yang pasti. Iya, cinta itu, mawaddah itu, ketika suaminya sudah kena diabetes, istrinya sudah menopause, ya kan, atau kena penyakit regeneratif dan sebagainya, saya kira ya yakin bahwa kadar cinta kita terus berkurang. Nah, tetapi kita nggak usah khawatir, kita akan pasti mengalaminya semua ketika panjang jodoh sama nenek-nenek, kakek-kakek. Saya kira ketika pegang istri sudah nenek-nenek, saya kira ada denyut-denyutan nggak ada ya. Nah, itulah makanya Allah sudah menjanjikan ketika mawaddah itu hilang, Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi, namanya rahmah. Makanya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi artinya dalam dunia rumah tangga ini Anda tidak usah mempertahankan mawaddah untuk seumur hidup sampai tua, nggak bisa, tetap ada batasannya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya
kita berjuang mempertahankan mawadah itu bukan utuh selamanya, tetapi satu, kita mencoba untuk memperpanjang durasi mawadah ini kira-kira 40 tahun lah. Ya kan begitu. Umur 20 tahun kita kawin sampai umur 60 cinta kita masih bergejolak ya, masih membara. Nah, itu satu. Yang kedua, kita usahakan supaya hilangnya mawadah ini jangan terjal, tapi sifatnya melandai, damai kan, pelan-pelan. Nanti di penghujungnya begitu hilang semuanya, yang muncul adalah rahmah. Kalau rahmah itu berpelukan bersama, nangis bersama, tidur bersama, sudah seperti diri kita sendiri kok. Silakan kepada yang sudah sepuh tanyakan, seperti itu nggak kira-kira? Saya kira sama kok. Betul nggak? Sudah nggak ada kepikiran seksual lagi kesalahannya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita memperpanjang durasi? Karena banyak sekali cinta itu cepat layu. Baru rumah tangga 6 tahun sudah berselingkuh. Yang namanya suami berselingkuh itu bukan kata orang, di depan mata saya sendiri. Setiap hari di Cangkingan, di Geronggong, di CI, di Patok Besi, di hotel apa namanya itu Alexis. Itu mereka yang melacur terus selingkuh bukan namanya. Menurut kamu mereka perjaka atau punya istri itu? Itu kan istrinya dibohongi. Itu kan berselingkuh juga. Tetapi kan mereka kan beli kambing, beli sate. Yang gawat kan kalau beli kambing, dikawini jadi istri muda kan, atau disimpan, itu yang jadi masalah. Jadi kalau melacur rumah, saya kira yuk tebak-tebakan aja, kira-kira berapa persen suami yang tidak melacur di negeri ini? Jujur aja kita bilang, ya kan begitu. Nah, sebabnya lelaki itu berselingkuh karena ada ketidakpuasan dengan istrinya. Ketidakpuasannya ya karena cintanya itu digerogoti. Digerogoti itu kejenuhan yang datang perlahan-lahan. Iya, melihat wajah istri sudah nggak menyenangkan, nyebelin nggak? Terjadi kan? Ya kenapa? Nah makanya teknik bagaimana memperpanjang durasi mawadah ini kan kita harus selalu melakukan tindakan-tindakan yang variabel supaya wajah kita ini selalu berganti setiap saat. Dengan make up itu wajah kita bisa berubah-ubah kok. Saya bisa dengan make up yang bagus, saya bisa pangling lihat orang tuh. Kamu siapa? Kasana, masa lupa ya Allah. Berbeda sekali. Ya jadi artinya ya kita bervariasi dari mulai shadow ya coba jangan shadownya gantilah yang pink, yang biru, yang hitam, yang merah macam-macam gitu. Lipstiknya juga jangan Revlon aja pada jontor, apalagi namanya Viva Viva tuh ya pada jontor tuh bibirnya tuh. Ya pakai apa namanya lipstik yang bagus lah, Yves Saint Laurent lah paling tidak kan begitu kan, nggak mahal nggak apa, paling 1,5 juta. Ya kan gitu. Minyaknya yang minyak nyong-nyong lagi kan gitu. Jadi mau dipakaian perhiasan sampai spray ya, spray tempat tidur juga mesti dirawat yang baik seperti suasana kita selalu pengantin baru. Itu kan perjuangan kita yang harus perlu biaya juga. Iya dong. Kemudian kita saling menjaga, saling merawat perasaan masing-masing, saling menghormati, saling menyayangkan semacam itu. Ini kan kadang-kadang take it for granted, dikiranya cinta itu selamanya, mawaddah itu selamanya. Saya kira semacam itu. Nah, ketika sang suami tiba-tiba di lehernya itu ada baret-baret, ada warna merah, jangan dulu menuduh suamimu itu berselingkuh. Cobalah pertama-tama kamu pura-pura tidak tahu aja dulu. Tapi itu semuanya direkam, lebih berhati-hati, kan begitu. Jangan, karena tadi baru saja tadi sore menjelang asar ada tamu datang, sang istri marah-marah kepada suaminya, langsung naik pitam karena mencium aroma minyak wangi yang aneh.
minyak wanginya aneh. Kata suaminya, tadi ada orang banci dagang minyak ke sini. Dicobain semua. Iya, dicoba-cobain gitu saya. Ya kan gitu. Jadi artinya waspada, berpura-pura tidak itu bukan tidak tahu, berpura-pura tidak tahu. Artinya jangan dulu menunjukkan reaksi yang berlebihan, dipelajari dulu. Kalau kita sudah paham, suami sudah mulai matanya ya tengok-tengok ini ada apa, ya cobalah kita perbaiki diri, kita pura-pura tidak tahu, itu lebih nyaman kok. Lebih nyaman. Ya kita coba dan cobalah pergi ke Natasha, coba diamplas pipinya lagi yang halus lagi, jerawatnya dipetesin lagi, murah kok, paling 50.000 satu. Iya kan, semacam itu. Masaknya yang enak, rumahnya yang bersih. Cobalah kita tunjukkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada sang suami. Kadang-kadang juga sang suami itu menuntut penghormatan, istrinya nggak bisa menghormatinya. Ya kan begitu, semacam itu. Jadi berpura-pura tidak tahu itu bukan mengabaikan, artinya kita tetap mewaspadai. Sebab kalau kita tidak waspada, ini sering terjadi karena kita percaya berlebih-lebihan. Suamiku tidak mungkin berselingkuh, suamiku orang soleh, orang baik, sholatnya rajin dan sebagainya kan gitu. Tetangga laporan juga diabaikan, cuma nggak mungkin itu fitnah aja. Ternyata kejeblok tuh setelah ketangguhan, setelah punya anak 4. Ya kan goblok banget itu, begitu namanya. Saya kira begitulah kira-kira. Oke, terima kasih.